Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Purnianto dengan nomor NPM 20081010235. Di sini saya akan menyelesaikan tugas final project dan dokumentasi dari mata kuliah ALIN. Pada mata kuliah ALIN, saya disuruh membuat program pemrograman bebas dan membuat materi tentang matriks. Di sini saya menggunakan pemrograman C++. Ini adalah program yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan C++ dan di sini saya menggunakan include IOStream using namespace dan integer main. Di sini kita deklarasikan terlebih dahulu dengan integer pilihan baris A, kolom A, baris B, kolom B, A 100, 100, B 100, 100, hasil, dan matriks A. Dan jangan lupa diberi titik koma agar programnya tidak terjadi error. Lalu di sini saya menampilkan menu aritmatika matriks dan fungsi NDL adalah sebagai enter. Dan jangan lupa lagi titik komanya agar tidak error. Lalu saya menampilkan nomor 1 menampilkan penjumlahan, nomor 2 menampilkan pengurangan, nomor 3 menampilkan perkalian, nomor 4 menampilkan determinan dengan metode Sarus. Di sini saya juga menampilkan silakan pilih menu di atas. Jadi di sini nanti akan memilih 1 sampai 4. Kalau memilih angka 1 maka menentukan penjumlahan. Memilih nomor 2 untuk menentukan pengurangan matriks. Nomor 3 untuk menentukan perkalian. Nomor 4 untuk menentukan determinan menggunakan metode Sarus. Di sini ini sebagai inputan pilihan, jadi kita disuruh milih nomor 1, 2, 3, atau 4. Lalu di sini jika pilihan nomor 1 kita buat, jika kita memilih nomor 1 kita buat matriks A. Dalam penjumlahan harus ada dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B agar bisa ditambah. Jadi kita buat matriks A-nya terlebih dahulu, kita masukkan baris aritmatika, baris matriks maksud saya. Lalu di sini ada penginputan baris matriksnya. Di sini menampilkan masukan banyak kolom matriks A, dan di sini juga untuk menginput kolom A. Lalu di bawahnya lagi adalah sebagai perulangan. Sini sampai sini adalah sebagai perulangan agar dapat mengetahui berapa banyak baris dan banyak kolom yang kita masukkan. Lalu di sini di bawahnya lagi di sini adalah sebagai menginput baris 1 kolom 1 kita masukkan nilainya berapa, baris 2 kolom 2 kita masukkan nilainya berapa. Begitu jika kita masukkan misalnya barisnya 2, kolomnya 2, berarti ordonya 2 kali 2. Lalu kita masukkan inputannya di sini nanti. Kita masukkan inputannya baris 1 kolom 1 kita masukkan nilainya 1, baris 1 kolom 2 kita masukkan nilainya 2. Begitu seterusnya sampai baris 2 kolom 2. Lalu di sini, yang ini sebagai menampilkan inputan baris dan kolom yang telah kita masukkan tadi. Terus kita ke membuat matriks yang B. Jadi pembuatan matriks yang B sama dengan matriks yang A. Ininya saja yang hanya diganti B ya teman-teman. Ini cuma diganti B untuk menampilkan hasil matriks B. Kalau ininya A, nanti kita menampilkannya matriks yang A. Terus kalau ini sampai sini sama semua dengan pembuatan matriks yang A. Terus kita ke bawah lagi. Di sini adalah hasil penjumlahan matriks A dan B. Hasil penjumlahan matriks A dan B. Di sini terjadi perulangan kembali. Lalu di sini
adalah kita menampilkan matriks A plus B, dan di sini adalah proses pertambahan matriks A dan B. Lalu jika kita memilih pilihan kedua, kita buat kembali. Pilihan kedua adalah proses pengurangan. Jadi di sini kita masukkan lagi, dalam proses pengurangan juga harus ada matriks A dan B. Di sini kita masukkan matriks A-nya. Di sini sama seperti yang penjumlahan tadi ya, yang matriks A dan B-nya, source code-nya ini sama dengan yang atas tadi. Terus kita ke bawah lagi, ini juga sama dengan source code-nya tadi. Dan jangan lupa di sini juga harus diganti B, jangan sampai A. Jika A, kita akan menampilkan inputan matriks yang A tadi di atas. Ini harus B, akan bisa menampilkan inputan matriks yang di B sini. Terus perbedaannya hanya di proses pengurangannya. Hanya di sini saja perbedaannya. Hanya di proses pengurangannya. Jadi yang pertambahan tadi, ini hasilnya tambah, kalau di pengurangan kita ganti min. Terus kita ke bawah lagi, jika kita memilih nomor 3, maka di sini akan proses perkalian. Dalam proses perkalian kita source code-nya masih tetap sama ya teman-teman. Di sini masih tetap sama seperti yang atas yang tadi. Terus di sini juga masih tetap sama seperti yang atas tadi source code-nya. Yang perbedaannya cuma pada di sini. Nah ini ya hasil perkalian. Perbedaannya hanya di proses perkaliannya saja. Di sini menjadi bintang. Untuk perkalian menjadi bintang, bukan X. Terus kita langsung nanti menampilkan hasilnya di sini. Ini menampilkan hasilnya. Terus fungsi quotes petik ini fungsinya sebagai spasi. Terus kita ke bawah lagi, jika kita memilih pilihan keempat, yaitu metode bukan determinan menggunakan metode Sarus. Di sini kita masukkan deklarasinya terlebih dahulu, yaitu matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lalu kita tampilkan determinan matriks. Kita tampilkan kembali metode Sarus. Kita tampilkan sama dengan ini untuk sebagai penghias saja. Lalu kita masukkan lagi determinan matriks. Kita masukkan inputan matriks. Dan di sini kita tampilkan baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, hingga baris 3 kolom 3. Dan fungsinya di sini sebagai inputan. Jadi misalnya baris 1 kolom 1 kita ingin memberi nilai berapa. Jadi fungsinya string A ini sebagai nilai pertamanya. Jika kita ingin memasukkan nilai 1, maka baris 1 kolom 1 hasilnya 1. Baris 1 kolom 2 misalnya kita beri angka 2 ya 2 gitu. Baris 1 kolom 2 hasilnya 2. Begitu seterusnya sampai baris 3 kolom 3. Kita ke bawah lagi, itu di sini kita sebagai pembentukan matriksnya, kita di sini menampilkan matriks A, matriks B, dan matriks C. Dalam menggunakan metode Sarus, kita harus menampilkan dua matriks, menampilkan 2 baris dan 2 kolom, yaitu baris kedua dan kolom kedua ini. Baris kedua dan kolom kedua adalah A, B, D, E, G, H. Kita tampilkan di sini A, B, G, D, E, G, H. Jadi harus menampilkan dua baris dan 2 kolomnya. Kita taruh di samping sini. Itu adalah salah satu syarat untuk proses metode Sarus. Lalu kita lagi, ini adalah hasil perkaliannya. Jadi tadi itu dikalikan ya teman-teman. Dikalikannya itu menyamping ke kanan dan menyamping ke kiri. Untuk menyamping ke kanan, contohnya perkalian A
A perkalian E dan I. Jadi A, E, I dikali semua. Maka hasilnya nanti akan di sini. Ini hasil perkalian A, E, dan I. Terus ke samping lagi perkalian B, F, dan G. Nanti hasilnya akan masuk di sini. Nanti ke bawah lagi di sini ada perkalian C, perkalian D, dan perkalian H. Yang hasilnya juga akan masuk di sini. Ini untuk perkalian yang miring, ini untuk perkalian yang miring ke kanan, dan ini untuk perkalian yang miring ke kiri. Miring ke kiri yaitu seperti C, E, G, lalu A, F, H, lalu B, D, E. Nanti hasilnya akan masuk semua di sini. Terus nanti kalau sudah masuk semua di sini, kita tampilkan lagi. Maka hasil perkalian miring kanan dikurangi hasil perkalian miring kiri. Yaitu di sini adalah proses di mana perkalian miring kanan dikurangi dengan perkalian miring kiri. Di sini adalah prosesnya. Di sini adalah proses perkaliannya. Ini AEI, berarti ini berarti AEI ditambah BFG ditambah JTH. Terus nanti di sini ada pengurangan dikurangi JEG, di sini AFG dan BDI. Gitu. Nanti langsung akan muncul hasilnya. Dan di sini jika tidak, kita else tampilkan, jika tidak ada, tampilkan maaf angka yang Anda input tidak ada di menu. Lalu enter, ENDL sebagai enter. Lalu kita tampilkan lagi apakah Anda ingin mengulangi lagi, ya atau tidak. Terus kita input ulang. Ulang kita tampilkan di atas tadi. Di sini ada inputan char ulang. Kita pakai char ulang di sini agar kalau kita ingin mengulang ya, maka akan langsung mengulang di sini, menampilkan ini. Terus kita bawa lagi. Kita menggunakan sistem CLS. Sistem CLS ini sebagai kalau misalnya kita mengulang, maka semua yang telah kita pilih, misalnya kita milih satu, sudah kita inputkan semua, terus kita ingin mengulang, ya, maka semua akan mengulang seperti awal, langsung kembali ke menu. Begitu. Terus di sini ada pemilihan ingin ulang sama dengan ya, ulang sama dengan y besar. Kalau misalnya kita di sini menuliskan y kecil tetap bisa, dan menuliskan y besar juga bisa. Kalau sudah, maka akan otomatis saya tulis go to atas, maka akan kembali ke atas ini, maka akan mulainya dari sini. Mulainya dari sini lagi. Begitu. Di sini coba akan saya run, compile run. Oke. Jadi kita pilih nomor 1 terlebih dahulu. Kita masukkan baris dan kolomnya terlebih dahulu. Kita masukkan barisnya, terserah bisa berapa saja, bisa 2x2, 3x3, 4x4, terserah, kita pakai 2x2 saja. Kita urutkan 1, 2, 3, 4, baris kedua 2x2, kita urutkan balik aja 4, 3, 2, 1. Maka di sini akan menampilkan hasil inputannya ini juga akan menampilkan hasil inputan yang di atas ini. Lalu untuk penjumlahan, maka hasilnya di sini. Maka penjumlahannya 1 tambah 4, 3 tambah 2, 2 tambah 3, 1 tambah 4. Dan hasilnya 5, 5, 5, 5. Terus kalau kita ingin memilih menu lagi, kita cuma tulis di sini, ya. Enter, maka akan kembali ke bawahnya, kembali ke menu.
dan bawahnya langsung kosong. Ini fungsinya sistem CLS tadi, langsung bawahnya ini langsung kosong semua. Terus kita pilih yang kedua, yaitu pengurangan, masukkan barisan matriks kali 2 juga, terus kita tulis 9, 7, ini input matriks yang A, dan kita masukkan baris dan kolom yang matriks yang B. 2 kali 2, kita tulis 1, 2, 3, 4. Di sini akan menampilkan hasil dari inputan ini tadi, dan di sini adalah hasil pengurangan matriks A dikurangi matriks B, dan hasilnya seperti ini. Hasilnya 8, 4, 6, 2. 9 kurangi 1, 7 kurangi 3, 8 kurangi 2, 6 kurangi 2, 6 kurangi 4. Maka hasilnya 8, 4, 6, 2. Apakah kita ingin mengulangi lagi? Jika ingin mengulangi lagi, tekan ya. Kita akan masuk ke perkalian nomor 3. Kita bisa tulis 3 kali 3 juga nggak apa-apa, 2 kali 2 juga nggak apa-apa. Kita pakai coba 3 kali 3. 3 kali 3. Tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masuk ke matriks yang B, masukkan banyak baris matriks B. Harus sama ya. Kalau kita di awal pakai matriks 3 kali 3, maka yang matriks B-nya harus ordonya juga harus 3 kali 3. Itu sebagai salah satu syarat pertambahan, pengurangan, dan perkalian. Maka kita masukkan 3 kali 3. Kita masukkan matriksnya 2 semua aja, biar lebih mudah memahaminya. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, dan 2. Maka hasilnya ini 1 kali 2, 2. Ini 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Maka hasilnya seperti ini ya. Ini 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2, 8 kali 2. Ini 8 kali 2. Maka hasilnya ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 14, 16, dan 18. Langsung saja kita kembali untuk memilih menu yang keempat, yaitu menentukan determinan menggunakan metode Sarus. Kita pilih nomor 4, maka di sini kita langsung otomatis memasukkan ingin menginputkan matriks yang A. Kita inputkan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini otomatis ini untuk langsung menampilkan hasil inputan dari ini, memasukkan baris dan kolomnya tadi. Ini hasilnya langsung akan masuk seperti ini, seperti yang saya bilang tadi. Untuk metode Sarus itu baris dan kolomnya yang 1, 2 ini akan dipindah ke kiri. Ini 1, 2 akan dipindah ke kiri. 2 ini akan dipindah ke kiri, maka hasilnya seperti ini, dan akan dilakukan proses pengalian ke samping, yaitu 159 ini menyamping ke sini 159, hasilnya 45, dan 267 ini 267, terus 348, hasilnya 96, dan menyamping ke kiri 357, hasilnya 105, 168, hasilnya 48, dan 249, hasilnya 72. Dan perkalian miring kanan ini, hasil miring kanan ini dikurangi hasil miring kiri ini. Jadi ini hasil perkalian miring kanan dikurangi hasil perkalian miring kiri. Ini adalah hasil perkalian miring yang kanan dikurangi hasil perkalian miring yang kiri. Maka hasilnya sama dengan 0. Jadi begitu saja
Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kata-kata yang tidak enak. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.